Halo Libra, bertemu kembali di channelnya Aulia Tarot. Gimana kabar teman-temanku Libra? Semoga teman-temanku Libra selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Libra, di sini adalah energinya banyak orang. Bisa terkoneksi ke kamu dan juga bisa tidak. Jika tidak terkoneksi ke kamu, maka yang dipaksakan ya, artinya kartu ini belum diperuntukkan untuk kamu. Semoga di pembacaan selanjutnya bisa terkoneksi kepada teman-temanku Libra semua. Jadi lebih bijaklah dalam menilai dan memahami di setiap pembacaan di video ini, karena ini hanyalah suatu pembacaan energi, tidaklah bersifat pasti. Sesungguhnya kepastian itu hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Libra, tema kita kali ini aku mengambil sebuah judul, sungguh terlalu. Inilah keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Libra, di sini aku merasakan keberhasilan yang akan kamu dapatkan itu berasal dari pemikiran kamu yang mulai dewasa, dari pemikiran kamu yang mulai memajukan kehidupan kamu nantinya, yang dimana kamu ingin memiliki keinginan rasa ingin menjauh dari kesulitan seperti kamu di masa lalu, seperti yang kamu rasakan saat ini, Libra. Jadi kamu ingin membuang semua pemikiran-pemikiran buruk tentang dirimu. Kamu ingin membuang sejauh-jauhnya pemikiran-pemikiran yang selama ini membebani hidup kamu. Jadi di sini kamu mulai fokus untuk keberhasilan diri kamu sendiri. Setidaknya kamu bisa untuk mendapatkan keberhasilan itu untuk diri kamu sendiri. Setelah kamu memperolehnya untuk diri kamu sendiri, maka secara tidak langsung itu otomatis kamu akan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi di sini aku merasakan kamu sangat seperti dalam keadaan terbebani, seperti dalam keadaan mampu tidaknya kamu untuk melakukan ini semua. Kamu seperti terintimidasi oleh pemikiran kamu sendiri. Dengan adanya beban di pundak kamu harus mampu, kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Kamu harus bisa berjalan dengan kaki kamu sendiri. Kamu tidak bisa mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekitar kamu, ya Libra. Karena apa? Karena ketika kamu memfokuskan diri kamu kepada orang lain, maka orang lain itu tidak selamanya bisa berada di dekat kamu. Karena manusia itu sifatnya bolak-balik. Bisa dia hari ini baik kepada kamu, dan bisa juga nanti dia tidak memperdulikan kamu, bahkan dia tidak mengacuhkan kamu. Jadi ketika kamu memiliki prasangka yang ingin menyerah, ingin mengalah, ingin mundur, rasa kecewa, bahkan kamu nanti mentok, tidak tahu harus pergi kemana, maka datangilah Tuhanmu. Mintalah pertolongan kepada Tuhanmu. Berdoalah, fokuskan dirimu kepada Tuhanmu. Serahkan, ceritakan apa yang menjadi keluh kesah kamu selama ini. Karena dengan begitu kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu secara baik, maka secara tidak langsung Tuhan dan alam semesta ini akan memberikan sinyal yang baik untuk diri kamu. Sinyal yang positif yang dimana nantinya berbagai macam keberhasilan itu akan kamu dapatkan. Bisa saja keberhasilan itu kamu dapatkan dari orang baru yang mungkin baru kamu kenal.
yang tidak kamu sangka-sangka, yang tidak kamu duga, akhirnya dia bisa memberikan kamu sedikit peluang. Dia bisa memberikan kamu suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan inilah yang nantinya yang akan merubah kehidupan kamu secara finansial, secara pekerjaan kamu menjadi lebih baik. Nah, dengan begitu, hari demi hari perubahan hidup kamu akan terasa oleh kamu. Sebetulnya sekarang ini udah ada sedikit perubahan di hidup kamu, tapi kamu merasakan itu belum cukup. Kamu merasakan ini seperti iya atau tidak. Padahal jika kamu mau peka sedikit saja, maka Tuhan setiap hari itu telah memberikan sedikit demi sedikit peluang untuk kamu. Tuhan sudah memberikan cahaya pelita di hidup kamu. Nah, jika kamu mampu untuk mencari di mana letak cahaya itu sendiri, dan kamu mampu menguasai cahaya itu sendiri yang ada di dalam pada diri kamu, maka kesuksesan seperti apapun akan kamu dapatkan. Kamu mampu memiliki apa yang selama ini kamu inginkan. Kamu mampu membeli apa yang selama ini kamu butuhkan. Tidak hanya lagi lepas dari kebutuhan, keinginan kamu pun itu bisa kamu penuhi, bisa kamu miliki, dan kamu bisa membahagiakan untuk orang-orang ya seperti keluarga kamu, orang tua kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, teman-teman kamu, siapapun yang berada di sekeliling kamu, dan siapapun orangnya yang berhak untuk kamu bahagiakan, itu nantinya akan bisa kamu penuhi. Dengan apa? Dengan sedikitnya kamu mampu bertahan dan kamu mampu untuk memfokuskan diri kamu dengan tujuan awal kamu, maka keberhasilan itu akan kamu dapatkan. Di sini ada pemikiran yang dimana pemikiran inilah yang nantinya yang akan bisa menyeimbangi kamu secara benar, yang bisa membuat diri kamu lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan. Karena apa? Karena semuanya akan berjalan lebih baik sebagaimana mestinya. Nah, disinilah akan adanya keseimbangan, keadilan, ketauladanan yang akan kamu dapatkan. Karena di sini pemikiran kamu dengan tindakan kamu itu balance, itu sejalan. Jadi apa yang kamu pikirkan saat ini, apa yang terlintas di pikiran kamu saat ini, itu secara perlahan harus bisa kamu terapkan, harus bisa kamu realisasikan di kehidupan sehari kamu, di kehidupan kamu saat ini. Agar apa? Agar ada selebrasi di hidup kamu nantinya. Dengan adanya selebrasi di hidup kamu, dengan kamu mampu menonjolkan sedikit apa yang ada kelebihan di hidup kamu, apa yang ada di diri kamu. Nah, itulah nanti yang bisa menambah secara tidak langsung keuangan kamu, secara finansial kamu, karir kamu, bahkan asmara kamu akan menjadi lebih baik. Karena pemikiran, hati, dan jiwa kamu itu sejalan sesuai koridornya. Nah, di sini ada yang namanya rasa kasih sayang yang kamu miliki, rasa penuh cinta yang kamu miliki, rasa penuh dengan kebahagiaan yang kamu miliki. Kamu mampu berbagi rasa sayang kepada orang-orang di sekeliling kamu. Kamu mampu memberi rasa cinta kepada orang-orang di sekeliling kamu. Kamu mampu bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kamu. Dalam arti kata,
Dengan cara kamu begitu, kamu mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekeliling kamu dengan penuh cinta, maka itu akan berbalik kepada kita. Orang akan memperlakukan kita dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan kerjasama yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya peluang demi peluang akan kamu miliki. Rezeki kamu bisa jadi akan melonjak menjadi lebih banyak. Karena apa? Dengan kepedulian yang kamu miliki, maka orang lain secara tidak langsung mereka juga akan peduli terhadap kamu. Contohnya mungkin dengan kamu membantu orang tersebut, nanti juga mereka secara tidak langsung dengan bantuan yang kamu berikan, itu nantilah yang menjadikan diri kamu mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Bisa saja nanti orang ini akan kembali membantu kamu di saat kamu kesusahan. Itu tidak mustahil. Memang ada beberapa dari kita itu ada yang namanya tidak tahu terima kasih, ada yang pemikirannya ada yang tidak tahu dengan balas budi dengan pertolongan. Memang kita tidak meminta dengan balas budi pertolongan itu tersebut, tapi terkadang ada orang yang tidak bisa mengerti atau memahami dengan tanda kata terima kasih. Nah, jadi jika selama ini kamu orangnya cuek, orangnya kamu tidak mau tahu, orangnya kamu tidak peduli dengan lingkungan sekitar kamu, mulai sekarang kamu merubah sedikit demi sedikit. Kamu mulai membuka diri, kamu mulai untuk memperlihatkan keahlian kamu selama ini. Jadi kamu harus bisa merubah itu secara perlahan. Agar apa? Agar keberhasilan itu nantinya akan kamu dapatkan. Agar keberhasilan itu secara tidak langsung kamu miliki. Mungkin yang dulunya kamu cuek, kamu tidak mau tahu, kamu tidak peduli, rubahlah itu secara perlahan. Mulai sedikit demi sedikit kamu mau mulai bergaul, mulai sedikit demi sedikit kamu mulai mau mendengarkan cerita dan juga kamu mau bercerita. Kita harus pandai-pandai berada di lingkungan dimanapun kita tinggal. Karena ketika kita bisa menyatu dengan alam sekeliling kita, maka disitulah akan adanya ketentraman, akan adanya kebahagiaan, akan adanya kenyamanan di hidup kita. Nah, disitulah puncaknya keberhasilan yang pantas untuk kita dapatkan. Jadi di situ secara tidak langsung nantinya akan memberikan kita kebaikan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kamu juga tidak bisa hanya berdiam diri dengan keadaan kamu saat ini. Kamu juga tidak bisa merenungkan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Kamu harus bisa mencoba memilih jalan mana yang benar. Dan kamu harus mulai mencari tempat yang tepat di mana untuk kamu bisa melakukan atau mengungkapkan hobi kamu selama ini. Mungkinnya kamu hobi di perdagangan atau di penjualan. Tak taunya kamu bekerja sebagai ini. Menurut kamu itu cocok atau tidak? Itu sesuai atau tidak dengan kemampuan yang kamu miliki? Jika itu menurut kamu itu tidak cocok, maka kamu harus sesuaikan dengan skill yang ada pada diri kamu. Contohnya, kalau kamu bisa membuat sebuah cangkir, maka kamu harus bekerja di tempat kayu atau di tempat besi yang memiliki seni rupa. Tetapi ketika kamu memiliki seni dalam membuat suatu benda, itu kamu harus bisa bekerja di tempat itu. Tidak bisa kamu bekerja seperti di kantoran. Mungkin
kelebihan yang kita miliki, pola pikir kita tidak sama. Nah, mulai dari sekarang, mulailah kamu bisa mengambil keputusan yang baik, yang tepat untuk diri kamu saat ini. Dengan pemikiran yang baik yang kamu miliki, dengan kebijaksanaan yang kamu miliki, maka secara tidak langsung itu akan merubah kehidupan kamu. Kamu mampu menempatkan kehidupan atau diri kamu dimanapun. Mungkin yang selama ini kamu pernah memiliki rasa kekecewaan dari orang-orang sekitar kamu, keterpurukan, bahkan kamu pernah kehilangan orang yang kamu sayangi. Entah itu pacar kamu, entah itu istri kamu, entah itu siapapun. Rasa kecewa itu harus bisa kamu kuasai. Agar apa? Agar itu tidak menjadi beban di hidup kamu. Ya, secara tidak langsung kita harus pandai-pandai dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa berpandai-pandai, maka nantinya kita akan memandai-mandai. Nah, dengan begitu, dengan kita mampu berusaha dengan baik, dengan kita mampu menimbulkan semangat di diri kita, dengan kita mampu menikmati rasa syukur yang kita miliki saat ini, itulah salah satu kebesaran yang kita miliki. Jadi kedewasaan, dengan kedewasaan, dengan kebijaksanaan, dengan pemikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, maka tidak mungkin apa yang menjadi keinginan kita selama ini akan terwujud. Keberhasilan demi keberhasilan akan kita miliki. Ya, Libra, mungkin itu saja untuk pembacaan kita kali ini. Semoga bisa memberi semangat dan motivasi untuk teman-temanku Libra semua. Terima kasih, salam, jangan lupa tersenyum. Dadah.